Selamat datang di Ngobres, ngobrol seputar goes. Waduh, rame banget ya Om ya. Waduh, rame banget nih pendukungnya nih. Penontonnya Gue ini sampai grogi. Nah ini acara Ngobres yang keberapa ya, nanti tinggal lihat ya di YouTube-nya. Hari ini guys, kita kedatangan orang kuat. Ini orangnya baru aja menyelesaikan salah satu event main sepeda, namanya Bentang Jawa. Dan dia baru menyelesaikan event sejauh 1.500 km dengan tanjakan 14.000 meter plus-plus lah. Itu mah, saya mah ngelihat datanya ya capek. Gimana yang jalanin? Om Fauzi. Halo, Om Devi. Tos dulu dong. Akhirnya nyampe sini ya Om ya? Nyampe rumahmu akhirnya. Saya bingung nyampe itu dah. Nggak ikut Garmin tadi? Enggak bawa. Garmin. Harusnya kalau GPS-nya nggak dapat ikut Garmin Om. Oh gitu Pasti ya? dapat itu. Pasti dapat ya, nggak mungkin nyasar ya? Padahal Garmin itu nipu loh. Masa sih? Elevasi bisa nipu loh. Waduh, ternyata begitu. Nah ini, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Siap. Nah, cuman sebelum kita mulai ngobrol ngalor ngidul, aku ada satu pertanyaan Om. Boleh. Ini pertanyaannya mungkin ada di benak banyak orang. Ya apa itu? Kondisi pantat gimana Om? Waduh, udah pasti kalau lewat 2 hari goes 500 kilo, kilometer ke 700-800, pasti melecet-melecet. Udah mulai merinding-merinding tuh rasanya ya? Cuman saya juga dapat triknya dari teman-teman tuh. Ada yang pakai apa? Baby fever itu, yang anti demam itu yang boleh. untuk anak-anak. Itu langsung tempel, langsung anyes. Ada juga yang nyaranin pakai Hansa Plus dulu beberapa lapis. Tujuannya biar dia nggak gerak-gerak kan. Karena dia kan kontak sama saddle tuh. Iya. Jadi biar dia nggak terlalu banyak gesekan, akhirnya lebih nyaman lah diterusin sampai akhir. Berarti secara keseluruhan pantat aman ya? Aman. Yang penting pantat aman dulu. Yang nggak aman tangan sekarang ini. Kebas-kebas ini masih belum sembuh. Waduh, nanti itu kita bahas. Kenapa bisa begitu? Nanti mungkin Om Dok ini yang ada di grup kita. Nah ini nih, Om Yadi sama Om Chris nih. Ini bisa rekomendasi obat nih. Nah, di grup kita itu kan dari semua grup kita yang ada kan cuma ada beberapa orang nih yang tanda kutip gitu ya, yang senengannya ngebolang gitu kan. Dan salah satunya nih, ini nih belakang kamera nih. Nah, iya. Mak Yayu ini. Calon Audok Purwokerto 600 tuh. udah apply dia. Udah apply. Belum. Doain aja. Nah, di grup kita itu kan hanya beberapa orang yang apa sukanya jauh-jauh gitu kan. Nah, sebenarnya yang dicari apa sih Om? Waduh, ini pertanyaan. Aku tuh padahal ya, kalau dipikir ya, aku tuh goes itu juga ya tanda kutip juga belum lama ya. By the way, for information ya, kita itu di area Lipo Cikarang guys, kita itu ada komunitas road bike namanya Lipo Loop Cycling. Nah itu isinya ya orang-orang sekitaran Lipo lah ya. Dan kita itu tiap hari ada latihan, mulai dari jam 6 pagi, kumpulnya di Jembatan Elysium, sampai jam 6.45. Udah cukup lah itu kita kebut-kebutan. Dan kita juga punya rute favorit namanya Hankook Loop. Nah itu pokoknya ngelup di situ 22 kilo gitu kan, habis itu udah bubar. Pulang masing-masing ke aktivitas masing-masing. Belum. Lap terakhirnya itu iya. tarkam biasanya. Menu terakhir, lap terakhir itu tarkam ya Om ya. Pokoknya itu gaspol sak pol-polnya. Jadi buat teman-teman kalau sekiranya daerah Lipo pengen gabung, datang aja. Setiap hari pasti ada yang goes, nggak usah pakai nanya-nanya. Yang penting datang aja di Jembatan Elysium jam 6 pagi, udah kita goes sama-sama. Oke? Kembali ke yang tadi Om. Apa yang dicari Om? Bingung kalau dijawab itu ya. Terus gini pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau gue jarak jauh, kebetulan saya kan senangnya solo ya sebelum. Banyak kan gue solo. Biasanya kalau nyari yang jauh-jauh itu ada rewardnya. Biasanya dalam bentuk pemandangan yang bagus. Jadi kalau teman-teman lihat di IG story saya kan rata-rata emang view-nya yang dicari. Bagus-bagus tuh. Foto-fotonya cakep loh. Rewardnya itu sih memang sih untuk gue jarak jauh sih. Lebih ke memanjakan mata kepuasan aja. Mata gitu ya? Ya, betul. Emang yang bening-bening kan nggak ada Om selain itu Om? Itu beda lagi. Beda lagi ya? Nah, terus kan kalau kita jarak jauh itu kan pasti ketemu daerah baru. Kalau kemarin event Bentang Jawa juga banyak teman-teman baru, hampir beberapa daerah di Indonesia sama di luar negeri kan join tuh. Ada dari Singapura, Malaysia, Australia. Banyak lah ya kemarin teman baru situ. Nah, ini kan
kalau aku perhatikan ya, Om Moji kan memang tergabung di grup kita nih, Lipo Loop Cycling ya. Iya. Tapi Anggota tidak aktif. bukan anggota tidak aktif, anggota sesekali ikut aja. Sesekali ikut aja. Habis itu pergi sendiri dia. Nah, kalau boleh tahu Om Fauji itu mulai road bike-an tuh kapan sih sebenarnya? Wah, ini saya termasuk goeser pandemi ya. Jadi sebenarnya saya mulai sepedaan itu pandemi. Dulu masih MTB sama Sally. Cuman tahun 2021-an lah ya. Saya lihat Om Hanung tuh di dekat rumah saya tuh. Oh, sekompleks ya. Perbaikan mulu dia. Wah, Om Hanung nih gara-garanya nih. Om Hanung nih. Tanya-tanya, sepedanya apa Om? Ini. Wah, ini kayaknya menarik kan. Klubnya apa Om? CRB waktu itu kan masih RB. Oh iya. Ya, tertarik tanya-tanya lah ya. Setelah coba kok, kayaknya enak ini kayaknya. Seru gitu ya. Nah, itu yang bikin saya mulai di road bike baru sih. Mungkin hitungan 2-3 tahun lah. Oh, ternyata produk pandemi. Pandemi dong. saya. Oh, Ya, saya pandemi cyclist. Sama Om gitu. Saya juga sama. Cuman bedanya itu Om. Apa Kalau itu? Om Oji sukanya yang jauh-jauh, saya termasuk kategori yang takut panas, takut hujan Om. Waduh. Jadi kita tutup dekat aja. Tutup dekat aja. Dan Om Oji itu kan saya perhatikan juga sering ikut audak gitu ya. Iya, sesekali yang terjangkau daerahnya lah. Terjangkau daerah. Itu mulai yang berapa tuh biasanya yang dipakai, yang diambil? Dulu awal-awal all terrain Bandung 75 200 terus Bekasi 300. Udah audak mentok di 300. Terakhir yang event agak jauh tuh Mangeu Mangatus seri 3 Bekasi yang 500 kilo 2 hari itu. 500 kilo Menjadi 2 hari. Top 3 finisher yang pair ya waktu itu di seri Bekasi. Alhamdulillah. Oh. Itu berarti secara prinsip memang itu mengakomodir untuk target yang ini gitu ya? Yang Ya, menang Jawa? salah satu bentuk latihannya lah ya. Karena kan nggak bisa langsung instan ke 1500, jadi harus bertahap. Di 200, 300, biasanya 600, 1000, 1200, 1500. Cuman kemarin iya, saya skip yang 600 ke atas, langsung dari 500 ke 1500. Oh gitu. Oh pantesan kemarin juga udah mulai ikut eventnya main sepeda Bromo. Iya, kalau Terus itu apa betul. EJJ juga ya? EJJ aku nggak ikut. Oh, EJJ nggak ikut malah? Ya, ikut banyak yang kom-kom aja sih. Oh gitu. Wah luar biasa. Ini Om Fauzi kalau apa ya? Susah ngomong lah ya kalau sama peguas-peguas ultra kayak gini tuh. Waduh, yang dicari itu beda lah dengan model-model kayak saya gitu yang cuman ya iwir-iwir aja gitu kan. Sama Om, tetap nyari titik makan juga Titik makan sarapan di mana. Nah, kembali ke soal Bentang Jawa Om. Ya, Itu kan jaraknya kan 1.500 ya, plus lah ya. 1514 Ya plus lah ya, Total. berarti plus Ya. gitu ya. Nah, yang pertama tuh sebenarnya aku tanya bukan soal goesnya. Dari keluarga gimana? Oh ya itu. Itu dulu tuh, karena ini kan goes nggak cuma sehari. Ya. Kita kan biasa paling goes 200 kilo pagi sampai sore atau pagi Ya. sampai agak malam dikit gitu kan. Ya. Ini kan berhari-hari Om. Nah Ya, itu memang gimana tuh ngakalinya Om? Visanya agak alot sih bang. Kalau ini udah gue 6 hari tuh visanya agak alot sih. Nah Bang. ini boleh di-sharing nih Om, gimana sih cara dapat visa yang berhari-hari gitu Om? Ya terus terang gue jarak jauh tuh pasti keluarga kan agak khawatir kan karena memang kondisinya kan jauh dan sifatnya kan unsupported. Jadi nggak boleh ada support sama sekali dari family atau orang lain dan seterusnya. Jadi ya mereka hanya bisa memantau via race map namanya. Jadi ada dot watcher itu bisa ngelihat perjalanan kita di race map itu yang mereka lihat. Ya memang agak cukup panjang proses perizinannya. Kebetulan di Bentang Jawa itu ada namanya dokumentasinya privy doc. Jadi harus ditandatangani oleh kerabat kita sama kita. Jadi ada 2 dokumen harus ditandatangani. Oh gitu. Sebagai bentuk persetujuan kita sebagai peserta dan juga keluarga dekat kita. Oh. Nah, ketika keluarga dekat kita nggak sign dokumen digital itu, kita nggak akan Nggak dapat approval di approval sistem di sana. sistem di sana. Oh, Jadi gitu syaratnya itu. persyaratannya. Jadi harus selain lolos seleksi kedua adalah dokumentasi tadi ya, sign dari keluarga dekat. Kalau ngakalin saya gimana Om? Nggak bisa Om. Nggak bisa Karena juga. itu kan privy doc itu sign digital ya. Jadi emang harus terregistrasi KTP-nya dan seterusnya lah ya. Ada proses yang harus di screening di situ. Wah berarti sistemnya luar biasa. Mantap kalau itu. Ya kan? Jadi yang sudah jalan pasti sudah dapat izin. Pasti Insya udah Allah pasti itu dapat ya? izin, udah pasti izin. Oh. Nah, Om Fauji kan statusnya kan kerja kantor ya. Iya, Nah itu berapa hari yang ambil cutinya Om? saya ambil cuti 5 hari, Senin sampai Jumat. Langsung habis dong cutimu? Masih. Oh, masih ada. Buat Aman lebaran masih ada nanti.
Cuman kebetulan ya kantornya agak lebih fleksibel lah ya, jadi bisa dikasih izin. Jadi lebih ya bisa ngikutin hobi lah ya. Ya, alhamdulillah. Oh, luar biasa ya mau sih. Nah, ini Om, kalau kita ngomongin Bentang Jawa, Ya, siapa sih yang nggak tahu Bentang Jawa? Maksudnya rata-rata pegawai entah dia hobis, entah dia memang cuman walaupun nggak goes cuma nonton gitu kan, road bike terutama gitu kan, pasti tahu lah Bentang Jawa. betul. Nah, itu kan dimulainya dari Anyer ya? Betul, cerita Anyer. Dari Anyer. Ada berapa CP Om? CP total ada 3 ya. CP 1 itu di Rancabuaya kilometer 455, kemudian CP 2 itu di Blitar 1112-an lah ya kilometer. CP 3 itu di Bromo Ranupani Jemplang itu, kemudian terakhir finish Banyuwangi. Masuk Banyuwangi. 3 CP. Nah, sekarang aku pengen tahu ceritanya Om Oji ini. Ya. Dari mulai start sampai CP1 Om. Nah, itu kalau aku lihat di info-infonya itu kan elevasinya kalau nggak salah 6 ribuan ya? Iya, 6.000 sampai 7.000. 6 ribu atau 7 ribu? Betul, 2 hari. Coba Om, cerita Om. Aku pengen ngebayangin kayak apa gitu. Waduh. Gimana Om? Memang Singkatnya ya, ceritanya kalau gimana? kita lihat Bentang Jawa itu ada 3 fase ya kalau menurut saya ya. Fase pertama itu CP1 memang terberat. Jadi 500 kilo pertama itu elevasi hampir 7.000. Berarti kan dalam 250 itu ada sekitar 3.500 ya. Elevasi yang harus diambil. Itu udah kategorinya sangat berat. Banyak peserta DNF di CP1 rata-rata. Hampir sekitar 40-an peserta DNF di CP1. Nah, CP2 itu dari Rancabuaya ke Blitar cenderung agak lebih soft dalam artian sepanjang Jawa Tengah itu Kebumen sampai ke sebelum Jogja itu agak flat Om. Flat aja. Jadi itu agak sedikit dan waktunya 3 hari kalau nggak salah itu ya. Jarak COT menuju ke Blitar itu 3 hari. Jadi setelah 2 hari dihajar dengan elevasi yang tinggi, kita agak sedikit recovery di 3 hari itu. Jadi agak sedikit saving energi. Walaupun nanti setelah Pacitan ke Trenggalek itu agak naik lagi menuju Blitar. Jadi ya, fasenya itu. Yang ketiga baru memang menu utamanya di Bromo ya, jadi itu paling tinggi ya. Tanjakan hampir 2.500 tapi dalam jarak mungkin hitungan 100 atau 200 kilo. Jadi 100 kilo menu 2.500. utamanya memang di Bromo. Kebetulan Wow. Ngeri ya. Bromo itu paling Ada yang komen di belakang nih, pegawai Ultra 1 ini, emak-emak 1 ini, dia komen dia, Bromo, ngeri katanya. Bromo itu kalau CP1, CP2 masih bisa goes, Bromo itu dari Ngadas ke Jemplang itu nggak bisa goes Om. Oh ya? Jadi tuntun bike Om. Oh. Gradien mungkin 30, 27. Jadi Jadi ya sudah. guys. Yalah kita Bendera putih udah. kita nuntun aja. Nah, Om, dari Anyer Ya. ke CP1 kan tanjakannya amazing lah ya. Amazing. Amazing. Nah, itu berapa hari Kang Om Oji bisa beresin? CP1 itu saya 38 jam kalau nggak salah ya, hampir 2 hari ya. Jadi saya berangkat itu Minggu pagi, masuk CP1 itu Senin jam 8 kalau nggak salah. Tidurnya gimana? Tidurnya di hotel kebetulan. Saya di tahun ini agak sedikit reserve energi, maksudnya ngelihat belum paham kondisinya kan, jarak yang tempuh berapa, elevasi berapa. Jadi sebisa mungkin saya buat sendiri target sehari minimal 250 gitu. Jadi mappingnya gitu memang. Betul, dari CP1 kan berarti sekitar 500 kilo tuh. Saya bagi 2 hari aja. Jadi malam pertama nginep di hotel di Pelabuhan Ratu. Kemudian pagi jalan lagi sampai ke Rancabuaya itu malam lagi. Jadi Biasa ke Pelabuhan Ratu saya naik mobil. Ini naik sepeda. beda tapi Om. Beda view-nya Om. Bedanya apa? Beda Om, beda Om. Harus cobain ya baru tahu Harus ya? cobain Om. Oh, alah. Tapi selama dari mulai start sampai CP1 kan ngelewatin malam tuh. Iya. Jam berapa masuk kamar Om? Saya jam 9, jam 10 maksimal. Saya usahain itu agak tertib. Oh. Jadi saya istirahat agak panjang ya. Kebetulan mungkin tujuan 8 jam. Berarti dari masuk sampai ketemu pagi subuh lah kira-kira gitu kan? Iya. Baru jalan lagi. Baru jalan lagi. Kalau yang ngejar performa sih rata-rata memang mereka malam tetap jalan terus. Tapi kalau
kita yang hobis ya sudahlah, yang penting finish. Yang penting finish. Bahagia, sehat, sejahtera aja udah. Tambah apa? Waras ya. Oh, waras. Warasnya jangan lupa. Warasnya jangan lupa. Kemarin dia bikin status apa? Sehat, seger, waras. Sehat, seger, waras kan. Saya komen aja. Oh, ada warasnya ya. Berarti jangan-jangan Soalnya banyak yang halusinasi, Om. Oh ya? Ya, apalagi kalau di Jemplang itu udah ada yang hipotermia kan, 2 orang di sana kan. Sempat dievak juga. Jadi statusnya scratch ya dia. Nah, berarti di posisi Om Fauzi berarti nggak pernah riding malam berarti? Selama Pernah. dari 0 sampai CP1? Oh, CP1 nggak ada dari maksimal jam 9, jam 9 masuk Ya, kamar, tidur, pagi jalan lagi. jam 5 jalan lagi. Oh, nah Saving aja gitu. dari situ ke CP2 CP2 3 hari ya. 3 hari. Nah, itu kebetulan kota-kota besarnya terbatas. Saya itu targetnya sebenarnya sampai ke Kebumen. Dari Rancabuaya itu targetnya nginep ke Kebumen. Cuman karena jaraknya terlalu jauh, akhirnya saya terpaksa harus stop di Kroya sebelum ke Kebumen itu. Nginepnya kebetulan di Kroya itu terbatas. Teman-teman BJ yang lain juga kesulitan nyari hotel, ada yang nyari di stasiun, hotel yang habis yang nggak jelas-jelas itu. Gitu? Akhirnya ya sebagian besar ada yang di masjid, ada yang di mana lah ya, sebagian besar. Karena menuju ke Kebumen masih cukup jauh di situ. Nah, itu agak sedikit meleset dari planning sih. Harusnya sih di Kebumen di hotel alun-alun tuh agak proper. Kemudian lanjut lagi ke Pacitan target berikutnya. Oh, nah terus kalau ngatur pola makanmu piye, Om? Kalau makan di prinsip di sepeda ya harus tertib ya, Om. Karena kan kita bahan bakarnya dari supply ya, jadi bukan kayak mobil. Jadi ya pagi ya sarapan, nanti siang tetap makan besar, malam makan besar. Setelah itu ya kita cemil biasa gitu ya. Oh, berarti intinya makan normal lah ya. Normal, Om. Makan normal, nggak ada yang tiba-tiba ekstra makan banyak gitu, nggak ada. Ya sewaktu-waktu ada lah ya. Pas lagi lapar banget. Kalau ya kayak Tante Yayu mungkin punya suplemen beda kayak beda ya, beda mungkin lah ya. Harus bagi rahasia lu, Mak. Kemarin mau sempat konsultasi kemarin harusnya nih. Ini tambah booster dikit ya. Iya, Tambah booster harusnya dikit ya. Iya, benar. Oh, luar biasa. Oh, jadi rutenya itu memang yang terberat di season satunya itu ya, menuju CP1 CP1 itu. kategorinya berat lah ya. Dari 1 ke 2 cenderung flat Menuju Nah, 2 ke 3 itu yang aku lihat yang tadi yang apa namanya? Ranupane ya? Ranupane. Itu kan area dingin kan, Om? Dingin. Kena berapa derajat Om sana? Wah, kebetulan nggak ngukur derajatnya, cuman saya itu nyampe Jemplang itu hampir maghrib. Itu juga udah dingin kan. Ada yang sempat sampai itu jam 9, temen BJ juga sempat kena hipotermia tuh, dia dievakuasi. Jadi ya bisa dibayangin lah ya kondisinya. Berarti kalau sampai kena hipotermia mah itu pasti di bawah 10 itu. Iya, bisa jadi di bawah 10. Pasti di bawah 10. Tapi memang kan di BJ itu ada mandatory tools yang harus dibawa ya. Ada thermal blanket harus dibawa, jaket wajib ada dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya emang udah dikasih tahu ya mandatory tools yang harus ancar-ancarnya gitu dibawa. Karena memang kondisinya udah pasti akan menghadapi resiko-resiko kayak gitu. Ya itu sih. Wah, berarti ya memang persiapan mentalnya harus bener-bener ini guys. Kalau enggak mah udah jangan coba-coba dah. Mendingan sebenarnya kalau mau ke Bromonya agak aman, targetnya harus pagi dari Malang. Saya kebetulan agak sedikit salah kemarin. Saya itu nginep di Blitar, Om. Blitar, lebih ke sini Blitar dulu malam. Jadi ke Malang Jumatan baru naik ke Bromo. Jadi setengah hari naik Bromo tuh ujung-ujungnya kenanya di maghrib sore. Jadi kalau kita bisa push di awal nginep di Malang, pagi baru jalan ke Bromo, mungkin kita masih dapat siang dan nggak terlalu dingin. Mungkin kalau tahun depan ikut lagi, itu yang akan baru aku mau ngomong kayak ini planning buat tahun depan ya. Dia udah kasih bocoran dulu kan loh. Berarti nanti tinggal siapa nih dari teman-teman LSI yang pengen minimal pair lah sama Om Fauzi ya kan? Minimal pair dulu nih. Biar ngerasain gimana tersiksanya gue segitu jauh. Enggak tersiksa. Enggak tersiksa ya. Aduh. Banyak rewardnya, pemandangannya bagus-bagus. Selatan Jawa itu gila bener. Bener-bener gila Selatan Jawa. Saya juga surprise sih ngeliat view-nya ya. Tapi aku paling seneng fotomu yang itu loh, Om. Yang apa? Yang turunan gini loh. Iya bagus ya, Mak ya. Banyak itu Om kayak gitu. Banyak Om. Itu banyak. Banyak. Pelabuhan Ratu, Sancang itu. Wah gila. Aku lihat fotonya, wah cakep banget nih begini. Cus. Ya, kalau ngeliat enak Om, gue kayak ya lumayan. Enggak lah, saya mau nonton foto-fotonya aja. Mak, kamu kalau capek duduk aja.
Kalau nggak ambil kursi deh, ambil kursi. Oh jadi ceritanya begitu ya. Oh berarti yang terberat berarti tetap di CP1 Bromo. menuju CP1. Oh Bromo. Iya, Bromo tetap terberat Tetap Om. Bromo, ya? Karena dia nggak bisa digoes Om. Kalau Pelabuhan Ratu masih bisa digoes. Apalagi teman-teman yang lain kan sprocketnya rata-rata pakai yang 42 tuh, jadi agak lebih safe ya. Kalau saya kemarin pakai yang 36, jadi ya rasionya di bawah 1 ya masih penting lah. Masih mendingan ya. Oh, tapi memang Om Fauzi ini ya saya sih beberapa kali goes bareng gitu ya. Kalau ditanyakan memang selalu ninggalin sih. Enggak juga. Ya kan kita terakhir kan goes ke Oh iya, di Cirata itu kan. ya, Cirata. Kita goes ke Cirata guys 200 kilo ya kan. Wah, kita udah susah payah gitu kan. Dia nyalip aja gitu. Aduh, ampun. Kebetulan badan saya kecil Om, jadi ya manfaatnya itu. Tapi setup sepedanya sama kayak kemarin pas kita ke Cirata. Sama. Sama persis. Jadi sama, bawaannya juga sama. Beratnya juga segitu. Beratnya juga sama. Ya, tapi mungkin kalau tahun depan beratnya harus dikurangin dikit ya kayaknya. Apa yang bikin berat kemarin? Kemarin bawaan belakang nggak banyak sih aku. Bib sebenarnya bawa 1, jersey 1 serepnya ya. Kemudian bawa jaket yang dingin ya, agak berat itu kemarin sih. Cuman lihat pengalaman kemarin sih kayaknya ada beberapa tools yang bisa ditinggal lah. Nah, Nggak kepake tuh. iya betul. Nah kalau dari jarak segitu tuh Om, di kilometer berapa mulai kepikiran ngapain gua ikut gitu? Oh di kilometer berapa tuh? Wah, hari pertama udah mikir kayak gitu. Hari pertama mikir lah tuh. Hari pertama mikir. Oh iya, kirain ya. Tetap pikir lah ya, maksudnya kan kebetulan ini rute yang baru ya. Kalau rute udah sering mungkin enak lah. Kita rute baru tuh masih banyak belum banyak yang terprediksi gitu loh. Walaupun kita udah searching rutenya, lihat di Google Earth, Google Map gimana sih elevasinya. Tapi ketika jalanin memang ya ada. Oh jadi hari pertama lagi berat-beratnya sampai mikir ngapain? Iya. Aduh. Apalagi ya itu kalau hari kedua tuh kan udah ini ya, paha udah kenceng, Udah mulai perih-perih gitu ya. perih-perih lah, jadi banyak. Wah, ini dia nih. Wah. Assalamualaikum. Gak apa-apa, kita santai kok, kita santai. Tos dulu dong. Harus dikasih selamat ini. Waduh, Om Didin. Ini ceritanya baru mulai lebih ke horor-horor ya. Waduh. Nah, berarti hari pertama penyesalan udah mulai datang tuh. Ya? Bukan punya saya, bertanya-tanya. Ya, Bertanya-tanya apa yang kau cari kisanak? Iya. Apa yang kau cari kisanak? Lihat Om Didin. Oh, luar biasa. Ini spesial loh. Aku kemarin sengaja nge-DM dia kan. Kapan bisa on cam Bu? Gitu. Pengen denger ceritanya. Kita kan nggak tahu kan. Gimana ini orang gue tidak jauh gitu kan. Waduh, tetap buat sama aja. Levelnya udah gini ya, udah gini. Udah tinggi. Nah, kalau soal ini Om, kalau soal speednya gimana? Kalau speed tergantung Om, ada yang ngebut, ada yang santai, tapi kalau average-nya rata-rata sih di bawah 20 ya. Kalau ultra itu pasti di bawah 20. Average speed ya. Saya aja kemarin cuma dapat 17 sekian lah ya. Rata-rata 20 17 itu udah safe lah ya. Rata-rata pemain ultra memang speednya memang nggak kenceng. Average-nya segitu. Tapi ada yang 138, terus turunan ada yang cuma 5 kilo per jam. Jadi kan di average ketemunya di Iya. Kayak di Bromo gitu ya 3 km per jam udah. Timi Gitu ya. Gitu. Tapi AVG, rata-rata kalau ultra itu AVG-nya yang dilihat. Nah, kita kembali ke soal pantat tadi Om. Nah, aku kayak kita aja kemarin pas gue ke Cirata gitu kan, di kilometer 170-an kayaknya ya. Iya. Udah mulai kerasa tuh. Iya. Sama. Aduh, pegel-pegel, ngilu-ngilu. Udah mulai kerasa tuh. Udah mulai agak cari-cari geser-geser, posisi gitu. iya. Itu belum nyampe 200 kilo loh. Iya. Om Ozi di kilometer berapa kerasa Om? Sama Om rata-rata kalau di 200 udah mulai cari posisi sih. Oh, gitu Cuman ya? balik lagi kan saddle tuh ini ya personal banget ya. Bener. Bisa jadi ukuran saddle-nya nggak pas sehingga bikin cepet nggak nyaman, atau mungkin bibnya yang kurang cocok, juga banyak faktor sih jadi gitu menyebabkan ya. gitu. Jadi memang
faktor-faktor harus diidentifikasi juga masing-masing individu ya. Oh, jadi berarti mulai kerasa, udah mulai pasang gaji river, Ya. udah mulai terus itu sampai akhir. Ya, itu udah. Saya setiap hari 2 itu. Boros ya? Boros. Boros ya. Yang demam area yang mana itu? Sebabnya area vulkanologi. Itu kan lagi. Tapi ngomong-ngomong ada rute gravelnya nggak sih? Ada di Dendels tuh 30 atau 40 kilo ya. Lumayan ya. Jadi Dendels itu kan jalan lurus. Mm-mm. Cuman kita sengaja dibelokin tuh. Sebenarnya bukan gravel, jalan yang belum jadi. Oh. Isinya batu-batu split yang belum jadi gitu. Tapi bukan lumpur kan? Bukan. Kayak Untung nggak hujan. jalan Untung nggak dan hujan. gitu nggak kan? Untung nggak hujan. Tapi 30 kilo rute kayak gitu. 30-an kilo. Banyak yang miso-miso juga di situ. Nah terus soal Garmin ada yang ngaco nggak di area gravel? Nah, kalau ini kemarin saya dapat tips dari Om Ali tuh, Ali Brompton yang ikut PJ juga hampir 3 kali tuh. Jadi kalau Garmin kita dibuat 1500 biasanya akan hang. Makanya kita diarahin. Kebetulan panitia kan share-nya cuman RW GPS ya, Ride with GPS itu. Kita harus ekstrak sendiri GPX-nya. Nah, itu saya bagi jadi 3 etape sih per 500 kilo. Nah, 500 itu di Garmin agak lebih enteng untuk navigasinya ketimbang kita start 1500 langsung full gitu. Betul. Jadi memang harus dibagi beberapa segmen sih. Gitu. Oh begitu. Rata-rata kalau udah di atas 1000 lemot dan bisa jadi hang. Makanya kita harus bagi 500 Begitu gitu ya. Ya. Tapi yang pas di area gravel nggak sempet nyasar gitu kan? Nggak ngalamin ya? Aman. Dan itu maksudnya pas siang atau pas sore atau pas saya siang? siang kebetulan masih siang. Oh berarti nggak benar-benar nggak ada ride malam ya? Malam ada, cuman ya tempat-tempat yang jalannya masih jelas lah. Masih jelas gitu? Ya. Oh oke. Aman saya kemarin. Nah tadi kan Om Sri bilang kan katanya ada yang halusinasi apa gitu. Ngalamin nggak Om? Kalau halusinasi enggak sih, cuman di jalan-jalan tuh teman-teman lihat yang lain tuh ada beberapa daerah yang naruh kayak boneka-boneka gitu loh. Naruh boneka-boneka? Iya, di depan rumahnya itu ada boneka 2 pakai peci, ada pakai apa gitu. Oh mungkin tradisinya di situ. Tradisi di situ. Nah, kita nggak tahu kan itu kan kalau malam-malam kan lihat kayak orang jadi mikir ya? mikir kan ini apa di boneka 2 ini. Itu aku lupa daerah mana tuh, tapi sepanjang rumah itu tiap rumah ada bonekanya. Iya, aku lupa daerah mana tuh. Ya serem juga kan kalau malam kan. Iya lah, kalau misalnya kita tiba-tiba putih nih, gimana juga ya kan? Ya itu sih Om. Oh, berarti tapi nggak ada ya berarti maksudnya kayak gangguan makhluk-makhluk halus gitu nggak ada? Kalau kerasanya sih ada di beberapa tempat kayak daerah dari Pracimantoro ke Pacitan tuh kan memang sepi ya. Itu ya karena sepi cenderung ya agak sedikit kerasa mistis, tapi sebenarnya enggak juga sih. Ya saya cuman hidupin headset aja lah, keras-kerasin aja gitu. dah. Oh jadi rahasianya gitu ya. Jadi kalau goes pikirnya udah kemana-mana, pasang headset ya udah nggak usah dengerin aja dah. Udah pasti aman gitu ya. Alhamdulillah aman kemarin. Oh jadi ceritanya gitu. Saya tuh sebenarnya kemarin menduga-duga, maksudnya nebak-nebak. Om Fauzi ada dapat yang horor nggak ya? Atau ada dapat ngelamun apa nggak ya gitu kan? Tapi so far aman ya berarti ya? Iya, ada perasaan sih, cuman ya udahlah bismillah tawakal tuh ala Allah aja. Luar biasa ya Bang. Kalau pemain-pemain ultra gini tuh memang mentalnya udah susah lah. Kita yang cuma penghobi gini area ilir-ilir gitu ya, udah nggak bisa ngikutin lah. Sama Om. Udah nggak nangkep, udah nggak nangkep. Nah, sekarang kan berarti kan eventnya udah selesai nih. Iya, udah selesai. Berarti Om Fauzi kemarin masuknya yang non kompetitif atau yang kompetitif? Kompetitif maksudnya lolos CP1 2 3 sampai finish. Jadi total dari 170 itu yang finish 84. Saya nomor 68 ya masih alhamdulillah. Terus yang NC itu kalau nggak salah 13-an lah ya. Non kompetitif berarti dia tidak bisa capai CP1 2 atau 3 sesuai cut off time, tapi dia meneruskan sampai finish. Nah, yang DNF tuh kalau nggak salah hampir 40-an lah ya. Wow. DNF tuh berarti dia nggak melanjutkan benar-benar udah stop gitu, udah selesai gitu ya. Betul. Nah itu sekarang
kapan ya? Tadi pagi aku lihat statusmu ya, sepedamu masih packing Oh ya? masih ya, masih belum Masih lagi. belum mau Nah itu berurusan dengan kalau di rumah tidur kakinya gini ya? Kakinya udah gitu kan? Otomatis gitu kan? enggak aman. Lagi dulu kakinya gini Iya, kan? Aman Om. Aman ya? Tidur normal aja Om. Normal ya, masih normal ya? Oh. Nah sekarang fisik yang dirasa gimana Om? Fisik, iya yang tadi ya kebas ya, masih kerasa kebas di tangan sama di ujung jari kaki sih. Cuma saya tanya katanya memang normal sih itu katanya. Karena memang kita di handlebar kan lebih dari 15 jam. Jadi ya mungkin saya nggak tahu udah di fitting atau belum di fitting, rata-rata orang yang udah goesnya jauh gitu pasti punya rasa semutan gitu. Aku tanya gimana ngobatinya, ada yang fisioterapi, ada yang obat saraf aja, ada yang didiemin sampai 3 bulan baru sendiri hilang. Ya kita lihat aja nanti saya sembuh berapa hari, berapa bulan. itu dong, minyak GPU dong. Oh GPU udah pasti, Udah pasti ya? Udah pasti. Minyak GPU Itu di perjalanan udah itu. Oh berarti sampai sekarang pun sampai per hari ini Masih Om. Jadi greng gitu. Masih ya, kayak orang kesemutan kayak nggak ngerasa jejek aja pegangnya. Oh gitu. Saya juga agak surprise, takut juga kan. Kenapa sih ini? Tapi saya tanya di grup itu ternyata ya kayak gitu Rata-rata normal. mengalami yang sama. Jadi agak sedikit tenang sedikit. Ada temannya. Banyak temannya ternyata. Banyak temennya nggak sendirian kan. Oh iya. Tapi nggak coba itu, nggak coba apa namanya kayak ya ikut program apa untuk penyembuhannya gitu kayak. Makanya nanti lihat dulu Om. Apa Kira gitu. seminggu 2 minggu kalau nggak ada pergerakan yang signifikan ya agak khawatir juga kan. mulai mikir. Takutnya nggak sembuh lagi. Tremor. Bahaya. ini. Bahaya nih. Soalnya masang kali sepatu aja udah susah. Masa sih Om? Iya kan nggak kerasa, jadi agak susah gitu. Buka-buka sesuatu itu, Nggak kerasa ya. ya kerasa Ya, tapi iya. nggak greng-greng normal gitu lah ya. gitu lah. Wah, ngeri juga ya ternyata. Jadi selain tantangan pas event, tantangan setelah event masih Pasca ada event ada. berlanjut gitu loh. Ini minta arahan dari dokter Kris sama dokter Yadi nih kayaknya. harus gimana Obatnya nih? apa Coba ini dikasih masukan dulu, kasih obat yang cespleng ya gitu kan. Oh kalau enggak Om Kris Jun nih, Om Kris Jun Jakarta nih, spesialis saraf nih. Atau Om Didit ini harus kasih Oh enggak, kalau dia suruh angkat barbel. recovery ya. Recovery angkat barbel kalau Om Didit. Aduh. Tapi kalau secara umum sih berarti event kali ini bener-bener apa ya? Kalau Om Fauzi berarti kan ini udah 1.500 nih. Iya. Masih ada rencana nggak pengen nyoba yang lebih advance lagi gitu? Ya rencana sih belum ada ya. Belum ada ya? Ngikut aja mengalir aja sih. Atau mau ngincer mungkin main luar negeri nih? Udah Waduh, mulai. kalau luar negeri kayak belum deh Om. Belum juga. Ragatnya banyak Om. Tenang Om, nanti kita minta sponsor Om. Kita minta sponsor. Tuh. Ragatnya berat kalau luar negeri deh kayaknya. Waduh, kalau masih dalam negeri masih oke lah. Paling event terakhir kan RAJ itu yang 3.000 tuh. RAJ Race Round Jawa 3.000. Paling Lintang ProRes yang itu. Ini 2 itu yang paling gede ya Yang masih gede itu masih di Indonesia kan? di Indonesia. Dari Kalau Sabang udah- Merauke itu ya? Kalau udah di luar negeri mah kayaknya nanti dulu dah. Tapi harus apa namanya? Ya bingung juga ya kalau kita ngikutin metode latihannya juga, kalau aku perhatiin juga Biasa goesnya aja. juga biasa Biasa aja aja. gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin tahan itu fisiknya kah, mentalnya kah, atau apanya kah gitu loh. Iya 2 sih endurance-nya sih saya rasa Om ya. Endurance-nya Jadi harus ya? dibangun sih maksudnya. Gue nggak harus ngebut tapi durasinya lama. Zona 2 itu ya kayak gitu-gitu yang bisa Ditegaskan nih. Kalau- Nih, pemain Ultra 1 nih. Ini pemain Ultra 1 ini udah mulai semangat ya. soalnya kalau kata Om Sim ya aku sempat cerita kan HR dijaga di 130 itu udah paling paling benar. kita lebih aman untuk jarak jauh. Betul Om Sim udah nggak sepedaan lagi Om Iya. Sim ya. Om Sim ditunggu comebacknya Om Sim. Kita udah rindu ini. Udah kangen nih Om. Ini harus dimentorin kembali nih. Tapi kalau aku sih ya, kalau aku juga jarak jauh gitu gimana ya? Ya mungkin sih HT mungkin sama lah segitu juga ya. Cuma tetap nggak tahan Om. Tahan ya. Mungkin lebih ke bosennya kalau aku sih. Bosen bisa jadi. Lebih ke bosennya. Jadi kadang-kadang nggak usah jauh-jauh loh. 100 kilo itu kadang-kadang ngapain ya? Iya. Ngapain ya? Jadi
rasa-rasa kayak gitu tuh lebih sering datang gitu loh. Iya, emang harus kita cari rewardnya. Kira-kira jarak jauh apa yang dicari sih? Kalau saya kan Ini apa gitu view ya. yang bagus itu, ketemu orang itu yang harus dilihat sih. Ah, Kalau nggak ada tujuannya mah agak wah bingung ya. Agak Tapi ini. fotonya emang cakep-cakep Om. Fotonya Om Fauzi nanti teman-teman lihat IG-nya Om Sado ini ya. Apa Om IG-nya Om? FZ 980 Nah, aja. itu. Coba cek IG-nya ya. Itu fotonya cakep-cakep ya, beneran luar biasa. Terus ada pesen-pesen nggak buat teman-teman LLC nih sama teman-teman penonton yang lain nih? Kalau misalnya pengen nyobain ultra, baiknya berapa kilo dulu Om? Nggak ada patokan sih Om, harus Nggak ada berapa patokan. ya. Tapi paling nggak ukur kemampuan diri juga ya. Dalam artian kalau gue sih udah 100 ya bisa mulai dinaikkan ke 200. Oh. 200 ke 300. Pokoknya 400. bertahap lah ya, Bertahap. bertahap. Kayak Tante Yayu ini 600 Nah dan ini dia katanya. Mama ini dia belum udah 6.000. 6.000 lagi. 600 ya. Tante Yayu, Tante Dia nih udah bahaya nih 600 ini bentar lagi. Katanya daripada 400 katanya yang udah Mending langsung 600. katanya lebih capek yang 400 karena susah istirahatnya. Kalau 600 kamu bisa tidur dulu. COT-nya betul. Oh gitu. Katanya dia. Betul. Tapi kayaknya Mak Yayu ngopernya kayaknya sama siapa nih? Mak Dia atau Mak Nurus nih? Oh bertiga. Iya kalau 400 itu kan berarti kan malam kemungkinan besar tetap di gua tuh hari keduanya ya, hari pertama itu. Jadi kalau 600 kan masih ada spare di tidur malamnya kan. Itu masih punya spare. Wah. Iya. Bisa lah. Oh bisa lah. Kalau dia bilang bisa mah aman lah, tenang aja. Oh iya, makanya. Tadi pagi kita salib tuh di handuk. Wah, 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 wah. Jangan terpancing gua ya. Jangan terpancing sama mereka-mereka ini. Ini speed racer kalau ini. Saya aja kalau udah tarkam itu udah waduh buset ada Om Yadi sampai 50 udah. Om Didit berapa tuh kemarin tuh? Waduh, gawat-gawat ini. Sebelahnya tuh yang sekarang yang senang sprint. Ini ya, lagi ini kayak Lagi bener Om. lagi Aku- on fire. Aku lagi dapet apa namanya goes. Kalau nggak ada sprint rasanya kurang Om. Wah, itu. Jadi udah dapet di Adrenalin titik rush, kayak Bang. gitu tuh. Di titik kayak gitu makanya tapi lap 1 sampai 4 sih ya udah biasa aja. Tapi lap kelima Harus. kalau nggak ada sprint tuh rasanya kayak ada yang kurang ya. Iya, betul. Jadi perasaannya udah kayak gitu ya. Enak. Udah nagih, bahaya ini, bahaya. Mantul pokoknya. LLC mantul. Pokoknya tinggal nanti pelan-pelan kalau bisa LLC nanti semuanya makin lari-lari ke ultra nih. Yang pasti kalau emak-emak udah ada Mak Yayu, Mak Nurus, Mbak Dia. Mak Nurus udah pensiun? Oh begitu? Wah harus ditanyakan nih di Tante Ngobres nih, Dia. kenapa dia pensiun? Tante dia berarti pasti. Harus diundang ke Ngobres nih, Mak Nurus kenapa pensiun ya? Requestnya Mak Yayu nih harus diundang katanya. Nah, Om Fauzi, Ya. dari Bentang Jawa sudah finish. Sebentar lagi kalau dari main sepeda berarti ada event apa Ijen lagi yang gitu. jauh? 21 September Blue Fire Ijen. Masih. Oh, Fauzi ikut juga? Udah daftar sih, cuman nggak tahu berangkat atau enggak ya. Kalau ini memang udah pemain ini, udah pemain ini. Udah nggak bisa lagi nih, udah pemain ini. Cuman tahun ini yang Ijen finishnya agak lebih tinggi kan di ere-ere itu. Jadi elevasinya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya. Nggak tahu nanti ini. Nah, dari semua obrolan kita dari awal sampai akhir nih, Om. Kira-kira hal apa, Om, yang menarik yang menurut Om Fauzi alamin ya secara personal ya, secara pribadi gitu ya, selama event Benang Jawa ini, Om. Baik itu dari rute udah pastilah menarik Iya, ya kan. betul. Hal-hal yang lain lah yang mungkin saya juga mau tanya, apa juga bingung gitu kan. Coba apa kira-kira, Om? Yang pasti yang pertama tadi view-nya tuh betul-betul lah. Oh, view-nya ya? Jawa bagian selatan itu dibanding utara ya. Hmm. Tuh wah bener-bener apalagi di pergantian pagi malam itu wah bener-bener Cakep mantep. ya? Cakep banget Om. Ntar, aku bayangin dulu. Naik mobil aja Om, besar Om. Silakan dicoba Om. Mantap. Kedua kalau lokasinya ya, kebetulan kan melewati berapa provinsi tuh? Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur 5 kan. Jadi masing-masing punya karakter sendiri-sendiri tuh. Makanannya beda-beda, karakter orangnya beda-beda. Jadi itu ya sedikit dapat pengalaman baru juga lah ya. Jenis makanan tertentu di
daerah tertentu sih. Itu sih Om. Tapi overall hampir sepanjang perjalanan dot watchernya banyak banget lah. Benang Jawa itu betul-betul dilihat seluruh Indonesia. Yang memandang kayaknya mata tertuju ke situ gitu ya. Saya di Kebumen dicegat orang di alun-alun. Oh ya? Tanyain. Benang Jawa, foto biasa lah gitu lah ya. Di Ranupane sebelum ke itu juga lagi berhenti sholat Jumat tuh tiba-tiba ditawarin, Mas, ini saya dot watcher, silakan makan di sini. Gitu? Iya, ada ketemu Om Rembo tuh ya, Om Rembo tuh di daerah saya dulu sama Om Rembo. daerah Malang menuju Ngadas tuh Om Rembo. Jadi banyak sih yang lihat. Di Pacitan juga ada beberapa kenalan yang sempat bertegur sapa di situ. Berarti intinya ya banyak lah juga baik sesama komunitas ataupun enggak gitu yang antusias ya dengan acara kayak gini ya sebenarnya. Setiap tahun ya. Jadi ya berarti secara prinsip sih memang eventnya memang dibuat supaya tanda kutip semua bisa dapat kesannya masing-masing gitu ya. Betul. Semua dapat pelajaran hidup masing-masing. Karena kan masing-masing orang punya experience beda-beda ya. Ada yang udah biasa ikut, ada yang baru. Nah itu yang aku mau tanya Om. Pelajaran apa sih yang dapat dari gue tersiksa ribuan kilo ini gitu loh? Pelajaran apa? Ya kata ini lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Lebih mengenal diri sendiri juga kan. Sendirian, jarak jauh. Mikir gitu. apa gitu ya? Apa gitu. Oh, dapat ilham baru nggak? Oh, belum ada ide baru apa nih mau bisnis apa gitu. Nggak ada. Aku udah gak pikirin bisnis, mikirin mikirnya kapan finish gitu ya. Jadi fokusnya udah bener-bener kapan finish soalnya gitu ya. Ya saling support juga sih buat peserta kan, kadang-kadang nanjak bareng. Ya saling support aja sih. Tapi ya seru ya, berarti banyak dapat teman baru gitu ya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang baru. Berarti kalau misalnya Om Fauzi sekarang gue misalnya ke arah Pelabuhan Ratu gitu. Mungkin orang yang lihat, ini si Om yang itu, bisa begitu kali ya? Belum tentu Om. Belum tentu. Soalnya kalau penduduk lokal kan ya jarang interaksi lah ya maksudnya. Tapi kalau sama pesepeda biasanya sering. Pasti tahu. Oh iya. Nah, paling kalau lagi event apa ketemu, nah mungkin itu jadi kenal lagi ya. Gitu ya. Tapi kalau perjalanan ke suatu tempat kayaknya sih tergantung rute itu dilalui oleh banyak orang atau enggak. Saya kemarin itu sempat dengar dari siapa ya, saya lupa gitu ya. Jadi tapi ini yang event yang tahun lalu, katanya di daerah mana gitu yang dia goes gelap-gelap gitu kan. Terus mulailah kayak gitu berseliweran pikiran-pikiran yang ada daerah-daerah yang spooky gitu kan. Nah itu saya sempat dengar juga tuh. Tapi ngelewatin situ lagi nggak? Lewat Om semua. Ini Benang Jawa tahun ini bedanya cuman di sebelum Pelabuhan Ratu. Harusnya lewat Sawarna kan, Tanjakan Habibie itu dibelokin ke Cikotok kalau nggak salah, 30 kilo lebih jauh. Elevasinya nambah 2000. Nah itu, tapi yang lain sama ya. Kalau yang dengar-dengar mistis itu kan daerah Alas Gumitir, Jember kesana itu Senduro turunan dari mana? Bromo, itu hutan juga kan. Cuman ya alhamdulillah kemarin sih aman ya. Kayaknya yang mau gangguin juga takut duluan dong. Capek gue gangguin dia juga udah capek gitu kan ya. Bisa jadi. Biarin aja lah. Bisa jadi. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita nih Om, ya. Kira-kira ada pesan-pesan apa nggak Om untuk pegawai calon ultra yang pengen nyobain nih goes ultra? Ada pesan apa nggak? Tips and trick atau harus bagaimana gitu? Ya pesannya karena sekarang kan hype sepeda kan udah mulai turun lah ya. Teman-teman yang masih suka sepeda ya jalani aja sepedanya walaupun cuma Sabtu Minggu ya. Minimal itu dulu deh biar hype-nya muncul kembali. Kemudian rajin-rajin komunitas kayak Om Debi ini ngajakin tiap pagi Saya tiap pagi guys, selalu ya nggak tiap pagi sih, seringnya pagi gitu kan. Mancing aja siapa yang di grup biar bangun ayo. Minimal itulah ya, ada yang ngajakin sehingga sepedanya tetap bisa jalan terus. Karena itu yang menjaga ini ya, irama bersepeda. Oke, aku rasa ngobres kita hari ini udah cukup lah ya. Maksudnya Om Fauzi, saya tahu dia juga sebenarnya masih capek nih. Sebenarnya pengennya cuma tidur, dipijit gitu kali ya. Cuman kemarin saya ngajak guys, saya japri dia. Ayo on cam om gitu. Karena ini sejarah guys. Jadi di grup LLC belum ada satu orang pun yang ultra sejauh dia gitu kan. Pertama kan? Iya kayaknya. Pertama kan terus.
Kemarin tuh sempat ngomong sama Om Kris tuh pas di warung kita habis goes kan. Kita harusnya kasih piala nih ke Om Fauzi gitu. Om Kris bikin pialanya woi. Dikasih Om Fauzi nih. Nggak usah lah, selamat aja Om Kris ya. Selamat aja. Jadi ini ya sejarah nih, makanya buat LLC sendiri kita punya satu Gosel Ultra yang Perwakilan ya? perwakilan di antara sekian kita yang Nanti hanya segera menyusul Mak Yayu Mak sama Yayu. Tante dia. Dia semangat dia udah semangat. Nanti Kalau Om Didit supporternya, Om Didit kayak supporternya nih. Om Didit cuman itu dia siap pick up dia siap pick up. Pokoknya Tante dia sama Yayu kayak calon-calonnya nih. Transfernya aja lancar. Transfernya ya lancar ya. Sama Om Steve, ini Om Steve mulai Om Steve, semangat. kuat Om Steve, harusnya bisa Om Steve Harusnya kuat bisa. banget deh. Kemarin yang katanya bilang mau coba ikut siapa ya? Yang komen di grup siapa ya? Oh Rido ya Mak ya? Oh Rido ya juga. Oh, Berapa Om kali Rido. ikut audak dia udah ya. Iya, Om Rido ditungguin tahun depan bareng Om sama Om Rido. Fauzi. Gimana Om? Kalau ngajak Om Rido gimana Om? Waduh dia mantep ya Om Rido. Terakhir Mantap. kalau nggak salah bareng di audak Jogja kalau nggak salah ya, aku lupa 300 apa ya? Apa Kangko ya lupa aku. Iya pokoknya antara mereka Antara mereka berdua itulah. Juragan-juragannya audak. Dengan Ultra. Oke guys, segitu untuk hari ini. Ngobrol seputar goes bersama orang kuat satu ini, dan yang pasti ya ini cuma ngobrolan biasa, jangan diambil hati, kita cuma Hai aja. bahasanya sama. Hai aja. Oke, segitu dulu untuk hari ini, sampai ketemu di acara ngobrol berikutnya. Goes cuy. Thank you Om Mas Lulu. Fauzi. Mantap. Terima kasih Om Debi. Sama-sama.